Selamat datang di pertemuan pertama mata kuliah STA 1111, Statistika dan Analisis Data. Sebelum kita berseru-seruan masuk ke berbagai hal yang terkait dengan statistika, analisis data, dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, ada baiknya Anda memperhatikan beberapa informasi umum mengenai pelaksanaan mata kuliah ini. Yang akan kami sampaikan pada informasi umum ini antara lain adalah deskripsi dari mata kuliah ini, rekomendasi buku rujukan apa yang bisa digunakan, bagaimana silabus selama 1 semester yang akan kita jalani, pendekatan pembelajaran yang akan dilakukan, pelaksanaannya seperti apa, sampai ke bagaimana penilaian hasil dari pembelajaran mata kuliah STA 1111 ini. Yang pertama, mata kuliah ini kodenya adalah STA 1111 dengan nama Statistika dan Analisis Data yang diajarkan pada semester ganjil dan genap. Jadi sepanjang tahun mata kuliah ini akan tersedia dan jumlah SKS-nya adalah 3 SKS. Dalam pelaksanaannya, mata kuliah ini akan membekali Anda semua kemampuan dalam mempersiapkan proses storytelling berdasarkan data secara efektif yang diperoleh dari berbagai hasil proses analitika secara statistika yang berguna dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Lebih detailnya, kita akan membicarakan mengenai beberapa konsep dasar statistika, berbagai teknik memahami data atau data understanding, beberapa teknik dasar dalam proses modeling. Kemudian kita juga akan membahas mengenai beberapa metode umum pengumpulan data sehingga data yang kita peroleh akan bersifat valid dalam proses pengambilan keputusan, serta kita akan membicarakan beberapa teknik visualisasi informasi yang kita dapatkan dari hasil analisis data. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, Anda diharapkan 1. Mampu berpikir kritis terhadap kualitas data sehingga tidak mengambil keputusan berdasarkan data yang diperoleh dengan kualitas yang asal-asalan. Yang kedua adalah mampu melakukan pengelolaan data sederhana sampai menghasilkan informasi yang valid. Yang ketiga, Anda juga diharapkan nanti setelah selesai mata kuliah ini mampu menghasilkan dan menginterpretasikan informasi umum yang didapatkan dari data sesuai dengan konteks permasalahan. Dan yang terakhir, Anda tentu saja nanti juga akan diharapkan mampu menghasilkan bahan visualisasi yang efektif untuk menyampaikan informasi-informasi apa yang Anda dapatkan kepada audiens. Meskipun banyak buku yang bisa dijadikan rujukan untuk Anda pelajari, ini adalah 4 buku utama yang kami sudah pilihkan, terutama buku yang pertama, buku yang ditulis oleh Agresti dan Franklin dan Kingenberg tahun 2018 dengan judul Statistics, The Art and Science of Learning from Data. Secara umum, kuliah kita akan mencakup 6 hal utama ini, mulai dari apa itu statistika dan analisis data untuk pengambilan keputusan. Kemudian topik yang kedua adalah data understanding, meliputi topik-topik mengenai mendeskripsikan data dan mengeksplorasi data. Kemudian yang ketiga adalah topik pemodelan. Kita akan banyak bicara mengenai asosiasi, korelasi, dan regresi pada kasus-kasus yang sangat sederhana. Kemudian topik yang keempat adalah metode pengumpulan data, terutama untuk penelitian-penelitian kuantitatif. Yang kelima, topik yang akan didiskusikan adalah pengenalan bagaimana kita mengelola data. Dan yang terakhir adalah melakukan visualisasi data berdasarkan dari hasil analisis yang sudah dilakukan. Secara lebih detail, pada sesi UTS kita akan memiliki 7 pertemuan, di mana 1 pertemuan kita akan gunakan untuk mendiskusikan materi statistik and analytics for decision making. Kemudian 4 pertemuan cukup ekstensif, nanti kita akan bicara data understanding yang meliputi deskripsi dan eksplorasi data. Dan di pertemuan ke-6 dan ke-7 kita akan mendiskusikan dasar-dasar pemodelan berdasarkan data yang kita miliki, baik data yang sifatnya kategorik maupun data yang numerik.
Kemudian di sesi ujian akhir semester atau di paruh semester kedua akan kita awali dengan sebuah kuliah umum yang akan menghadirkan beberapa praktisi statistika dan analisis data. Kemudian kita akan masuk ke topik metode pengumpulan data, 2 pertemuan. Kita akan bahas metode survei dan metode perancangan percobaan dalam berbagai terapannya di berbagai bidang. Kemudian kita akan juga membahas materi mengenai pengenalan manajemen data atau pengelolaan data dalam 2 pertemuan, dan terakhir materi visualisasi data juga dalam 2 pertemuan. Selama perkuliahan STA 111 ini, kami sangat berharap seluruh mahasiswa Anda semua aktif terlibat dalam berbagai kegiatan pembelajaran, karena kita akan banyak menggunakan pendekatan experiential learning, di mana Anda semua diharapkan banyak belajar dari berbagai aktivitas yang kita lakukan bersama-sama. Jadi Anda bersama-sama dengan para dosen yang menjadi fasilitator akan melakukan berbagai kegiatan, terutama pendekatan yang digunakan adalah pendekatan problem solving. Jadi Anda akan terlibat banyak melakukan sesuatu, dan dari kegiatan-kegiatan itu kami berharap banyak pelajaran-pelajaran yang bisa Anda dapatkan. Tentu saja para dosen, para fasilitator akan memandu Anda dan memberikan pengantar-pengantar mengenai hal-hal dasar yang perlu Anda pahami. Dalam prosesnya nanti kami berharap banyak kasus-kasus real yang akan kita gunakan, terutama hal-hal yang dekat dengan kehidupan Anda sehari-hari, dan kita akan banyak menggunakan data-data real, kasus-kasus nyata yang ada di sekitar kita, sehingga apa yang kita pelajari benar-benar sesuatu yang memang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Proses pelaksanaan perkuliahan sendiri akan kombinasi antara pendekatan sinkronus dan asinkronus. Akan ada beberapa pertemuan tatap muka melalui virtual dengan mekanisme Zoom meeting atau yang lain. Nanti masing-masing kelas barangkali bisa punya variasi yang berbeda-beda. Tetapi ada juga pendekatan asinkronus, di mana para dosen fasilitator akan menyediakan berbagai bahan pembelajaran yang bisa Anda pelajari secara mandiri. Keaktifan dan proaktif dari Anda semua akan sangat membantu keberhasilan dari pelaksanaan perkuliahan ini. Di akhir perkuliahan, kami akan memberikan penilaian terhadap hasil pembelajaran yang sudah Anda lakukan selama 1 semester. Ada 5 komponen utama dari penilaian ini. Yang pertama adalah keaktifan dengan bobot 10%, di mana Anda akan diharapkan sangat aktif nanti dalam proses pembelajaran, baik di pertemuan tatap muka melalui Zoom maupun melalui Learning Management System yang disiapkan oleh IPB atau melalui media-media lain. Nanti para dosen yang menjadi pendamping Anda di masing-masing kelas paralel akan memberikan informasi lebih detail mengenai ini dan bagaimana cara penilaiannya. Yang kedua adalah project dengan bobot yang cukup besar, 40%. Selama 1 semester Anda akan bekerja menyelesaikan suatu permasalahan, dan dari setiap tahapan penyelesaian permasalahan itu akan ada proses-proses penilaian. Penjelasan lebih detail akan kita berikan di slide setelah ini. Yang lain adalah kuis, 10%. Akan ada beberapa kali kuis. Informasi mengenai kapan kuis itu dikerjakan dan bagaimana pelaksanaannya, materinya apa, akan diberikan pada sesi-sesi menjelang pelaksanaan kuis itu. Kemudian ujian tertulis UTS dan UAS masing-masing bobotnya adalah 20%. Secara umum kami bisa menyampaikan ketentuan dari pelaksanaan kuis ini. Sekarang ini direncanakan akan ada 6 kali kuis, masing-masing bisa Anda lihat bersama.
materi apa saja yang diujikan atau ditanyakan pada kuis-kuis tersebut, dari kuis pertama sampai kuis ke-6. Bentuknya semuanya adalah objective question, jadi tidak ada yang soal benar salah, soal pilihan ganda, dan soal yang sifatnya menjodohkan. Kemudian nanti akan disampaikan lebih detail bagaimana cara mengakses soal-soal kuis ini. Seperti yang sebelum-sebelumnya, kami akan memanfaatkan server yang ada di IPB dengan alamat akses1 IPB AJID atau akses2 IPB AJID. Sekali lagi detailnya nanti akan diberikan lagi menjelang pelaksanaan kuis ini. Sementara itu, pelaksanaan UTS dan UAS ini akan dilakukan dengan pembagian bahwa materi UTS itu adalah pertemuan pertama sampai ke-7, sementara materi UAS itu pertemuan ke-9 sampai ke-12. Karena pertemuan ke-8 itu adalah materi kuliah umum ya. Kemudian bentuk soal ini ada 20 soal benar salah, 20 soal pilihan berganda, dan 10 soal menjodohkan. Teknis bagaimana mengakses, kemudian bagaimana melakukan jawaban terhadap ujian ini, apa saja yang harus dilakukan kalau ada masalah dan sebagainya, akan disampaikan berikutnya pada saat menjelang pelaksanaan UTS dan UAS. Sehingga mohon Anda semua mahasiswa aktif untuk memantau LMS yang ada di IPB. Jadi kita menggunakan server course.ipb.ac.id, dan di sana nanti akan banyak pengumuman yang sesuai dengan apa yang sedang dikerjakan. Jadi kalau akan ada kuis, akan ada pengumuman kuis. Kalau ada UTS, akan ada pengumuman UTS. Demikian juga dengan UAS atau ujian akhir semester. Sementara itu, terkait dengan pelaksanaan proyek, nanti secara umum akan ada 5 tahapan yang akan melibatkan kita semua. Anda semua akan diharapkan aktif. Para dosen juga akan mendampingi Anda, memberikan arahan, memberikan masukan, termasuk mengkritik apa yang Anda kerjakan, dan tentu saja memberikan penilaian kepada proses dan hasil yang Anda peroleh. 5 tahapan yang akan dilakukan mulai dari persiapan, kemudian penyusunan metodologi, bagaimana data itu dikumpulkan dan sebagainya. Kemudian setelah itu diimplementasikan proses pengumpulan data itu. Begitu data terkumpul, masuk ke tahapan nomor 4, kita lakukan analisis data, dan yang terakhir adalah menyusun laporan, menyusun bahan visualisasi dan sebagainya dari hasil analisis data yang sudah dilakukan. Dalam proses tersebut nanti akan ada 3 presentasi yang diminta oleh tim dosen pengasuh atau fasilitator Anda nanti selama perkuliahan. Jadi ada 3 kali presentasi, dan mohon disiapkan dengan sangat baik sehingga Anda akan mendapatkan nilai yang optimal dari kegiatan ini. Karena mohon kembali diingat bahwa bobot dari penilaian di proyek atau tugas ini itu adalah 40%. Cukup tinggi, sehingga jangan sampai hasilnya mengecewakan, jangan sampai Anda melakukan proses ini dengan asal-asalan. Yang terakhir, informasi mengenai pengajar. Jadi masing-masing kelas nanti akan diasuh, akan didampingi oleh 2 orang dosen dengan daftar seperti ini. Mohon nanti masing-masing bisa berkomunikasi dengan para dosen pengasuh, dosen pendamping untuk masing-masing kelas, sehingga dengan komunikasi yang baik nanti mudah-mudahan sekali lagi semua capaian pembelajaran yang diharapkan Anda peroleh bisa didapatkan secara optimal. Atas nama tim pelaksana dan tim pengembangan mata kuliah STA 1111, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan pelaksanaan mata kuliah di semester ini berjalan dengan sangat baik. Semuanya mendapatkan hasil yang optimal dan tidak ada hal-hal yang menjadi kendala serius dalam proses pelaksanaannya.
Terima kasih sekali lagi, selamat belajar dan mohon sekali lagi keaktifan semuanya supaya apa yang kita harapkan bisa tercapai dengan sangat baik.